Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi bersama saya Karna Diwijaya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Kali ini saya akan membahas mengenai materi perlindungan terhadap hak-hak anak di masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang melanda di Indonesia saat ini berdampak sangat luas, baik secara sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia, terutama bagi kelompok rentan. Dampak pandemi ini juga memberikan pengaruh ketidakadilan yang dirasakan perempuan dan kelompok rentan terdampak COVID-19 lainnya, seperti anak, penyandang disabilitas, serta lanjut usia atau lansia. Khusus untuk anak-anak, organisasi Nirlaba Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF menyampaikan kepastian anak-anak untuk mendapatkan haknya tetap terpenuhi perlu untuk diperhatikan di tengah pandemi virus COVID-19. Perlindungan anak dalam kondisi wabah harus dilakukan untuk menjamin anak tetap mendapatkan hak-haknya. Hak-hak anak yang harus tetap dipenuhi meskipun pada situasi pandemi adalah hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Mengenai hak hidup dijamin dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Mengenai hak tumbuh kembang anak, yaitu memiliki hak untuk bertumbuh dan berkembang bahkan sejak masih dalam kandungan. Salah satu cara untuk memenuhi hak tumbuh kembang anak adalah dengan memastikan mereka mendapat gizi yang seimbang serta pelayanan kesehatan yang baik. Selanjutnya itu adalah hak berpartisipasi. Dalam hal ini, anak juga memiliki hak untuk berpartisipasi dan mengeluarkan pendapatnya. Hak berpartisipasi juga meliputi hak untuk menyampaikan pendapat, mengeluarkan pendapat dalam musyawarah keluarga, berkeluh kesah, dan memilih pendidikan sesuai minat dan bakat. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, orang tua atau orang dewasa di sekitar harus memastikan anak-anak tetap terlindungi. Anak-anak rentan mengalami perlakuan salah selama pandemi berlangsung. Anak juga harus terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Karena itu, anak juga harus dibekali dengan pengetahuan yang memadai agar mereka dapat menjaga dan melindungi diri sendiri. Beberapa hal penting yang perlu dibekali kepada anak antara lain, anak harus berhati-hati dengan setiap orang yang menawarkan bantuan kepadanya. Orang tua harus membuat papan informasi di rumah yang berisi nomor atau kontak darurat, termasuk tetangga atau saudara yang bisa dihubungi dalam keadaan darurat. Di sini saya akan menambahkan pedoman pelindungan anak dalam penanganan COVID-19. Yang pertama, setiap anak tanpa kecuali berhak mendapatkan hak, perlindungan, dan informasi yang jelas tentang pencegahan dan penularan COVID-19. Yang kedua, anak harus terlindungi dari semua bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah, dan sebagainya. Dan yang ketiga, anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah harus ditangani sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2011. Dan yang keempat, mengurangi resiko keterpisahan anak dan orang tua, keluarga atau pengasuhnya, dan memastikan pengasuhan alternatif dijalankan sesuai aturan dan perhatian situasi khusus pandemi COVID-19. Yang kelima, pendataan anak yang terpisah dari orang tua atau pengasuh utama, anak tanpa pendamping, atau anak bersama orang dewasa yang tidak memiliki hubungan darah karena salah satu atau kedua orang tuanya harus menjalani karantina atau meninggal dunia. Yang keenam, pengasuhan alternatif untuk kelompok anak penyandang disabilitas dan anak dengan penyakit kronis, serta menyediakan layanan dasar untuk pencegahan dan penanganan
untuk kelompok masyarakat yang tereksekusi. Selanjutnya yang ketujuh, melakukan penelusuran atau pelacakan dan reunifikasi keluarga untuk anak yang terpisah maupun tanpa pendamping akibat salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia. Yang kedelapan, memastikan bahwa setiap media informasi pencegahan yang digunakan adalah media yang ramah anak dan dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk anak disabilitas dan anak yang berada di lingkungan rentan. Selanjutnya yang kesembilan, menghilangkan mitos penyebaran COVID-19 dari kelompok orang tertentu. Karena virus ini dapat menyebar lewat siapa saja, tanpa memandang suku, agama, etnis maupun kebangsaan, dan mengoptimalkan pencegahan, social distancing, dan penanganan. Yang ke-10, memperhatikan prinsip keamanan dan kerahasiaan data anak dan keluarganya dalam proses pendataan anak dan keluarganya, baik yang belum maupun sudah terinfeksi. Selanjutnya yang 11, pengumpulan, analisis dan pelaporan terpilih menurut jenis kelamin dan kelompok umur untuk pencegahan dan penanganan COVID-19. Selanjutnya 12, memastikan jaminan psikososial, kesehatan, pendidikan dan privasi yang dilindungi bagi anak. 13, memastikan pendampingan berupa dukungan mental dan psikologis serta fokus pada membangun ketahanan atau resiliensi serta menyediakan kebutuhan dasar menjadi bagian dari program dan intervensi. Dan yang terakhir yaitu yang ke-14, menjamin bahwa prosedur pendataan dilakukan dan ditaati oleh semua pihak yang tergabung dalam gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, seluruh aktivis, relawan, dan masyarakat yang terlibat. Baik, cukup sekian materi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.